Selamat pagi, saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya menghimbau untuk saudara-saudari yang membawa handphone, bisa mengecek handphonenya apakah sudah dimatikan, sehingga nanti suara handphone tidak mengganggu jalannya ibadah kita hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Pujian nomor 1. Masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan dari Injil Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian nomor 4. Yang cinta Tuhan datanglah. Pujian nomor 4. Kita bangkit berdiri. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya. Menurut
Kita tetap bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang telah memberi rahmat-Nya dan belas kasihan-Nya kepada manusia, sehingga kami semua yang tadinya musuh-musuh Allah menjadi sahabat-sahabat-Mu, yang menjadi anak-anak-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk hari Sabat, hari perhentian di mana Engkau telah memberikan hari ini untuk kami beristirahat dari kehidupan kami dan aktivitas kami sehari-hari. Tapi kami mau datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau dalam pujian, menyembah Engkau dalam pembacaan firman, penghafalan ayat hafalan, bahkan dalam persembahan. Kami memohon Engkau yang melindungi jana ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan tolong setiap kami Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk datang di hadapan-Mu dengan menyucikan segala dosa pelanggaran kami yang telah lakukan. Kami memohon Engkau yang menyertainya, dan kami mengalaskan doa kami hanya ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang di bumi telah mengajar murid-muridnya, dan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam bacaan bertanggapan kita hari ini. Kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul 12 sampai 26. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 12, mohon ditanggapi dengan ayat 13, begitu selanjutnya. Sampai nanti 3 ayat terakhir, yaitu 24, 25, 26, kita akan baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 12 sampai yang ke-26. Saya akan mulai. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeas, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh
terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Sama-sama mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar untuknya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kita bersyukur dan memuji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan yang sungguh indah, dan berbahagialah dan diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan dan mewartakan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian 363. Pujian yang semangat 363 kita akan menyanyikan dengan penuh semangat. 363. Maju Laskar Kristus. Bersyukur untuk pujian kita akan menghafalkan ayat hafalan. Untuk yang belum tahu, ayat hafalan ada di buletin mingguan kita dan bisa dilihat di bagian bawah kotak.
sebelah kanan. Ayat hafalan minggu ini dari Wahyu 2 ayat 11. Kita akan menghafal 3 kali dalam bahasa Indonesia dan kita akan coba dalam bahasa Inggris 1 kali. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Wahyu pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Coba lagi, 1, 2, 3. Wahyu pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Untuk akhir kalinya 1, 2, 3. Wahyu pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita coba baca bersama-sama dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Revelation chapter 2 verse 11. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Oke, kita bersyukur atas ayat hafalan kita pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat warta gereja kita. Warta gereja kita bisa dilihat di bagian belakang. Warta gereja di bagian belakang. Yang pertama, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan akan diadakan minggu yang akan datang di gereja. Dan diharapkan semua yang sudah dibaptis dan sudah reafirmasi iman bisa mempersiapkan diri untuk menyambut meja perjamuan Tuhan. Yang kedua, sekolah minggu remaja, pemuda, dan umum yang sudah dimulai beberapa minggu lalu akan diadakan tiap hari minggu sebelum ibadah dimulai, yaitu jam 9.15 sampai 9.45. Dan kami semua menghimbau kita semua untuk belajar bersama-sama kitab Wahyu. Dan kita bisa mengajak orang-orang lain, teman-teman kita, untuk mengikuti kelas yang sangat menarik ini. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan karena gereja sudah menyediakan pelajaran firman Tuhan baik untuk dewasa sebagai pengantar ibadah mingguan dan juga untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC juga yang sudah diunggah di kanal gereja, yaitu Gapi Kalvari Kuburaya untuk yang tidak tahu. Dan diharapkan kepala keluarga bisa memimpin keluarganya, bahkan memutarkan video untuk anak-anaknya sehingga semua bisa mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan informasikan terus tentang kebaktian tatap muka yang ada di gereja ini, yang ada tiap hari Minggu jam 10. Dan ini diperuntukkan untuk mereka yang berumur di bawah 60 tahun. Jika ada yang di atas 60 tahun tapi mau ikut beribadah, tidak ada fasilitas untuk disetelkan video, bisa menghubungi pengurus gereja atau bisa datang ke gereja. Ada satu ruangan untuk para lansia. Yang kelima, kita bersyukur untuk website Sekolah Kristen Kalvari yang bisa diakses seperti yang tercetak di buletin gereja, sekolahkristenkalvari.sch.id. Jadi bisa diakses dan bisa di-share link ini kepada orang-orang, siapa tahu ada anak-anak cucu yang ingin masuk ke sekolah Kristen Kalvari. Kita terus doakan pelajarannya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat datang kepada setiap kita yang pertama kali hadir di tempat ini ataupun yang pertama kali hadir sejak tatap muka ini.
berlangsung. Boleh bangkit berdiri dan nanti ada tim akan mendokumentasikannya untuk didoakan bersama-sama. Mohon bisa bangkit berdiri. Yang pertama hadir atau yang sudah lama tidak hadir, tidak pernah hadir di sini. Mohon bersabar untuk didokumentasikan. Apakah ada lagi di antara jemaat yang belum pertama kali hadir tapi belum berdiri? Sudah? Nah, kami mengucapkan selamat datang kepada semua yang pertama kali hadir. Kami senang bisa menyambut semuanya bisa datang dan kami mengharapkan saudara-saudari bisa ikut ibadah ini di kebaktian-kebaktian yang selanjutnya. Mari kita menyembah Tuhan lewat persembahan. Sebagai lagu yang akan kita nyanyikan adalah 306. 306 datang bersyukurlah. Pujian 306. Saudari yang saya kasih, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini.
di mana Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang terima persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini Engkau juga pakai untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga memohon Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan sukacita sesuai janji firman-Mu. Dan kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Mung En dengan tema murid yang sejati. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Dan sebelum beliau membawakan khotbah, doa pengembalaan akan dipimpin oleh gembala kita, Guru Injil Peter Yoksan. Dan kepada kedua hambanya saya persilakan. Terima kasih. Untuk saudara-saudari yang leluasa boleh berlutut sebelum kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita mengaku dosa-dosa kita supaya belas kasihan Tuhan dengan darah Tuhan Yesus menghapus semua dosa dan pelanggaran kita, supaya dosa-dosa kita tidak menghalangi komunikasi kita dengan Allah kita yang kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami kembali datang mengucap syukur terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami juga mengucap syukur untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sudah Engkau hadiahkan cuma-cuma kepada kami, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya Bapa, kami sadar Engkau adalah Allah yang kudus, sedangkan kami manusia-manusia yang sudah berdosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang melanggar hukum Taurat-Mu. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami. Dan kami bersyukur karena untuk pengampunan dosa, Tuhan Yesus sudah mati di salib. Dengan darahnya saja, dosa-dosa kami, kesalahan kami dapat dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan kami juga ya Bapa datang ke hadapan Engkau, memohon Roh-Mu yang kudus menaungi kami untuk kebaktian kami, khususnya kami yang sudah berlutut di hadapan Engkau dan yang sedang berdoa saat ini. Engkau tahu akan kehidupan kami menyerahkan ya Bapa semua anak-anak-Mu, khususnya yang masih sekolah, dan juga yang sudah bekerja ataupun ibu rumah tangga, dan semua kami bahkan yang sudah berusia lanjut di rumah kami serahkan keluarga kami ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya semua kami, khususnya mereka yang belum percaya Yesus, bisa mendengarkan Injil Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk sekolah minggu anak di kelas, dan juga kebaktian dalam bahasa Hakka, bahasa Indonesia untuk kaum yang sudah berusia lanjut juga di kelas sekarang sedang berlangsung. Kiranya di 3 tempat ini kebaktian yang sekarang sedang berlangsung, dan juga kebaktian-kebaktian keluarga di rumah-rumah melalui kanal-kanal video dan video-video yang sudah dibagikan, menjadi suatu kesempatan kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau di dunia yang sedang bergejolak, dunia yang sedang menuju kebinasaan. Kalau di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini, untuk pelayanan gereja-Mu ini. Kiranya Engkau menolong melalui pelayanan-pelayanan yang ada, baik itu pelayanan pembesukan, pengabaran Injil, dan juga sekolah Kristen Kalvari dan sekolah tinggi Alkitab Ruang Atas. Melalui semua pelayanan ini, Engkau saja namanya ditinggikan, dan kami semua dapat memberitakan Injil, memberitakan firman, sehingga
kami manusia bisa mendapatkan keselamatan dan damai yang abadi dari Engkau. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pelayanan bukan hanya di Kubu Raya, tapi di Sungai Raya Dalam dan juga di Siantan. Kiranya Engkau berkenan mengembangkan ya Bapa pelayanan ini untuk perluasan kerajaan Engkau di seluruh Kalimantan Barat, seluruh Indonesia sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, saat ini anak-anak-Mu yang sedang berdoa, Engkau tahu akan segala kehidupan kami. Yang menghadapi masalah, kiranya Engkaulah yang menolong. Ada yang menghadapi masalah rumah tangga, kiranya Engkau yang memberi bantuan. Kami juga berdoa untuk yang menghadapi masalah ekonomi, masalah studi, masalah relasi, masalah kesehatan jasmani. Yang sakit mohon Engkau sembuhkan. Dan yang paling utama, yang sakit rohani, yang mundur rohani karena pandemi Covid, mereka tidak pernah beribadah, tidak pernah berkebaktian, kiranya Engkau berbelas kasihan. Ya Bapa, kami juga kembali berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kiranya Engkau memimpin Presiden di Jakarta bersama kabinetnya dan pemimpin-pemimpin di daerah, baik itu pemerintah di provinsi sampai tingkat desa. Kiranya para pemimpin diberi hikmat dan juga takut kepada Engkau. Engkau berikan keamanan yang baik di Indonesia sehingga para penjahat dapat ditangani oleh aparat-aparat keamanan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya anak-anak-Mu dapat menjadi saksi-Mu mulai dari Irian sampai ke Aceh. Ya Bapa, saat ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa, kiranya Engkau memberikan pengurapan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Saudara Momung N. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, lubuk jantung kami dibuka seperti tanah subur, dan firman-Mu ditaburkan ke dalam lubuk jantung kami, dapat berbuah, buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Ya Bapa, semua ini hanya untuk kemuliaan dari nama-Mu saja. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Ucap syukur kepada Tuhan di minggu terakhir dari bulan pertama tahun 2021. Kita dapat bersama-sama beribadah bersama. Ini semua kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kembali saya ajak untuk membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 dengan sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelos dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sejantung dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk menolong setiap kita yang berbicara, yang mendengar, sama-sama dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kesempatan di hari ini, di hari Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh menyembah Engkau lewat persembahan kami. Saat ini adalah saat yang terindah, waktu yang terindah. Kami boleh duduk tenang untuk mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami, baik yang berbicara, mendengar, kami dipulangkan dan kami memperoleh berkat daripada firman-Mu. Roh Kudus, Guru, Maha Guru kami yang menolong
host kami yang berbicara mendengar dipakai untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, amin. Mengucap syukur, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Ini yang akan kita pelajari bersama. Hari ini tema yang saya berikan, murid yang sejati. Apa itu murid sejati? Kita akan melihat bersama-sama. Murid sejati adalah yang mengikuti gurunya dan mengikuti ajaran yang diberikan gurunya. Secara konteks di sini murid-murid Petrus, Yakobus itu gurunya adalah Tuhan Yesus. Ya, yang sedang mengajar, melatih mereka selama 3,5 tahun. Ada murid sejati, pasti ada murid juga yang palsu. Contohnya dari 12 rasul itu satu yang nama Yudas Iskariot. Dia adalah murid, sebenarnya dia dapat posisi sebagai bendahara. Artinya dia sangat dipercaya oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus Maha tahu, pasti tahu lubuk jantungnya bagaimana, tapi diberikan kesempatan untuk bertobat, berubah. Maka dikasih posisi sebagai bendahara. Ya, bendahara adalah jabatan yang sangat penting. Oleh karena itu, karena Yudas ini tamak dengan uang, dia melayani mungkin motivasinya salah. Ya, dia mengikut Tuhan, motivasinya salah karena uang. Akhirnya dia menjual gurunya sendiri. Ya, ini salah satu contoh ada murid yang sejati, ada murid yang palsu. Di gereja juga saya kira demikian. Ada orang yang duduk di sini yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, ada yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, itu yang disebut, yang sungguh-sungguh bisa disebut murid yang sejati. Yang masih belum sungguh-sungguh, ya bisa dikatakan dia belum menjadi murid yang sejati. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan di pagi hari ini saya mengharap kita ambil tekad dan bertekad, ya, menjadi murid yang sejati. Nanti kita akan belajari juga bagaimana ciri-ciri murid yang sejati. Dan mungkin selama ini kita masih belum terpikir sampai ke sana. Oh, saya sebagai murid harusnya bagaimana? Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Murid sejati juga dia siap diutus oleh gurunya. Ya, seperti murid-murid dia diutus dua-dua, ya, untuk keluar menginjili. Ya, ini dilihat dari bagaimana kalau kita baca dari 4 Injil, kita akan melihat banyak murid-murid itu murid yang melakukan, ya, belajar. Ya, kita di sini juga sudah banyak belajar firman Tuhan. Misalnya melalui pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Tapi seberapa banyak kita menjadi pendengar yang baik? Sudah berapa banyak kita mempersiapkan lubuk jantung kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Jangan kita cuma datang hanya menghangatkan bangku-bangku, pulang tidak membawa sesuatu, tidak membawa firman Tuhan. Ya. Murid-murid sejati pasti dia duduk tenang, diam, mendengar dengan baik, simak dengan baik, pulang dia merenungkan kembali. Sehingga firman itu masuk di dalam lubuk jantung dia, dalam pikirannya, dan dia siap melakukannya. Ya, itu artinya kita murid yang sejati yang siap diperintahkan atau diutus oleh guru kita. Ya, nanti kita mungkin akan melihat apa sih yang diutus oleh guru kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala." Ya, kamu harus cerdik
Seperti ular tulus seperti merpati, itu tercatat di Matius pasal 10 ayat 16. Ya, nanti pulang kita bisa merenungkan kali lagi, melihat. Ya, kita juga boleh belajar setiap kali ibadah, kita bawa pen, bawa buku, kita catat ayat-ayat yang penting supaya pulang kita pelajari lagi, supaya kehadiran kita ini tidak sia-sia. Ya, kita sudah dari rumah, siap-siap mandi, bangun lebih awal mungkin. Yang biasanya hari besar itu termasuk minggu ini kita bangunnya agak siang, mungkin karena kita mau datang menyembah Tuhan, kita agak awal. Ya, kita sudah luangkan waktu, kita korbankan banyak hal, tapi datang kita pulang, datang kosong, pulang kosong. Itu sangat sayang sekali. Saya kira mudah-mudahan tidak terjadi antara kita. Pertanyaan, siapa murid itu? Siapa termasuk murid? Apakah Yakobus, Petrus, Yohanes, dan ke-12 ini yang termasuk murid? Atau ditambah dengan 120 murid pada saat Yesus bangkit itu, setelah Yesus bangkit naik ke surga. Ya, kita melihat firman Tuhan berkata, kalau kita dilihat di Kisah Para Rasul, ya, kita buka saja supaya jelas. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kita lihat dari 25, saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristus. Ya, di sini mengatakan sambil mengajar. Ya, mungkin kita ada orang-orang yang mengajar di sini seperti saya pagi hari ini. Ya, kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Ada yang mendengar dengan baik. Ya, kita melihat ya, di sini bukannya berarti murid-murid itu dia kemana-mana menyatakan saya orang Kristen. Ya, kita juga demikian. Kemana-mana tidak dipasang pelang atau di sini saya orang Kristen. Tapi pada saat mereka melakukan sesuatu, terutama mereka mengajar. Apa yang mereka ajarkan? Itu mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan Tuhan Yesus yang sudah mati, pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga. Mereka jadi saksinya. Walaupun kita sebagai orang Kristen, ya, juga bisa disebut murid. Ya, saya ingin katakan bukan hanya 12 orang atau 120 orang yang disebut di Alkitab itu murid. Kita semua adalah murid yang belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Ya, setiap minggu maka kita datang. Ya, mungkin saya bukannya lebih pintar dari saudara-saudara sekalian, cuman saya lebih dulu tahu. Ya, saya telah belajar selama 4 tahun di Sarah. Ya, dosen-dosen saya duduk di sini, ya, yang mengajar saya. Ya, pada hari ini saya membagikan apa yang telah saya pelajari. Demikian dengan kita. Kita berharap semua yang sudah kita terima di sini, di ruangan ini, di pagi hari ini, atau di hari-hari yang sudah berlalu, kita membagikan, terutama kepada keluarga kita, anak-anak kita. Pernah nggak kita pada saat duduk-duduk dengan anak kita, kita sampaikan firman, kita tanyakan, berdoa nggak hari ini, kamu baca Alkitab nggak? Kita periksa orang-orang yang kita pimpin. Ya, itu murid, seorang murid. Ya, di sini tadi sudah kita baca bahwa murid-murid disebut pertama kali di Antiokhia. Mungkin kita tidak ditulis kita orang Kristen, tapi dari hidup kita, dari kelakuan kita, dari cara kita berbicara, orang bilang, wah, ini beda, ini pasti orang Kristen. Ya, saya harap kita di luar begitu, di kampus kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, orang akan mengenal kita bahwa kita orang Kristen dari kata kita, dari perbuatan kita, dari sikap kita. Ya, terutama dari kita menyampaikan firman Tuhan. Ya, kenapa orang-orang menyebut dia Kristen? Ya, karena mereka mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, akhirnya disebut. Ya, awal-awal mereka disebut pengikut jalannya Kristus,
pengikut jalannya Tuhan, tapi di Antioquia pertama kali disebut orang Kristen karena perbuatan mereka. Alkitab katakan dari buahnya kita melihat, dapat mengenali. Ya, kita lihat buahnya, pasti kalau buahnya enak, pasti kita bilang wah ini yang nanam juga hebat, yang pohonnya pasti bagus. Ya, kita sudah bisa melihat itu. Ya, demikian dengan kita sebagai murid yang sejati, kita harus berbeda. Di dunia ini ya kita pasti campur dengan orang-orang yang percaya, orang tidak percaya dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak berbeda berarti ada masalah dengan rohani kita. Ya, kalau orang lihat kita sama, rata-rata. Ya, dengan orang yang di luar yang belum percaya. Ini pertanyaan kita harus tanyakan, kok saya sama dengan mereka? Apakah saya sudah menjadi murid yang sejati? Ya, ini harus menjadi pertanyaan dari setiap kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang murid yang sejati. Ya, pertama kalau kita lihat dari konteks yang kita baca tadi ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, mereka kembali ke Yerusalem. Ya, itu artinya di poin pertama saya kasih mereka taat penuh dengan sukacita. Kenapa ditambahkan sukacita? Padahal kita nggak baca di sini. Tapi kalau kita baca dari Lukas, kita akan melihat dikatakan di Lukas mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Pulang, ya. Kalau yang ini tulis kembali, ya. Yang jadi pertanyaan mereka, kenapa berani mentaati Yesus? Padahal Yesus disalibkan di Yerusalem. Ya, musuh-musuh, orang-orang yang benci Yesus dan mengejar murid-murid yang lain, ya, pada saat Yesus disalib mereka semua meninggalkan Yesus. Mereka ketakutan dengan orang Yahudi. Tapi sekarang Yesus perintahkan kembali. Ya, karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, kita mungkin di dalam dunia ini kita juga menghadapi banyak hal-hal yang menakutkan. Tapi kabar gembiranya Tuhan Yesus katakan kalau kita melakukan menuruti apa yang dikatakan Alkitab, kita jangan takut. Tuhan Yesus akan menyertai kita dari sekarang sampai Dia datang kedua kali. Saudara-saudari sekalian, karena murid-murid kembali Yerusalem, maka dia merupakan itu ketaatan akan perintah gurunya. Kalau kita melihat pasal 4 dan 5, ayat 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, karena mereka tahu janji-janji Tuhan Yesus adalah janji yang tidak pernah berubah. Ya, dia percaya dan dia yakin walaupun akan menghadapi apapun, dia yakin Tuhan akan melindungi mereka. Itu pertama. Kedua, juga mereka yakin bahwa janji Tuhan akan kedatangan Roh Kudus kepada mereka. Ya, mereka terus mereka taat kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kita taat gak dengan perintah-perintah? Mungkin kita bilang, Pak Mung En, saya belum pernah Yesus ngomong sama saya apa-apa, kok saya bagaimana taatnya? Ya, pernah gak Yesus berbicara kita langsung? Memang gak pernah. Ya, Yesus tidak berbicara langsung dengan kita, tapi melalui firman-Nya. Banyak di sini ada perintah, ada larangan. Kita pernah nggak ikuti? Pernah nggak kita lakukan firman Tuhan? Kalau kita lakukan berarti kita murid yang sejati, murid yang taat. Ya, di sini kita melihat ada contoh di Perjanjian Lama. Seorang bapak Abraham, bapak semua orang beriman. Ya. Dia pada saat dia lagi di kampung halamannya bersama dengan keluarganya, dia dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tempatnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya. Dia ikut perintah Allah. Ya, dia taat. Tapi satu hal kita lihat,
Ya, tempat yang dia tuju kemana dia nggak tahu. Ya ada nggak orang misalnya, yuk keluar yuk pergi dengan saya, mau kemana nggak tahu. Kamu mau ikut nggak kira-kira? Ya, ini satu ketaatan yang kadang-kadang kita lihat Allah memerintahkan ajak Abraham tapi belum tahu tempat dituju di mana. Tapi membuktikan Abraham tetap taat. Ya, kita juga melihat selanjutnya taat sampai mana. Ada orang taat setengah, ada orang taat ya hanya sebagian dan seluruh. Tapi Abraham taat sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana? Pada saat dia udah tua belum punya anak, dia minta sama Allah, Allah kasih. Ya anaknya Ishak. Sudah lahir, sudah besar, suatu hari Allah bilang apa? Bawa anakmu ke Bukit Moria, saya korbankan untuk saya. Artinya disembelih, dibunuh, diserahkan untuk Tuhan. Ya perintah yang kelihatannya tidak mungkin dilaksanakan, tapi itulah Abraham. Kasih contoh teladan yang terbaik untuk kita. Dia tidak argumen dengan Allah, tidak berdebat, kok begini, kok begitu. Enggak, dia ikuti. Dia ajak anaknya dalam perjalanan 3 hari sampai di gunung. Anaknya diikat, mau disembelih. Maka ada suara, jangan bunuh anakmu. Saya sudah tahu lubuk jantungmu bagaimana. Akhirnya firman Tuhan katakan apa kepadanya? Ya, karena setiap ketaatan akan mendapat berkat dan sukacita dari Allah. Setiap orang yang taat kepada Tuhan pasti Tuhan akan berupama kasih sukacita dan berkat. Berkat itu jangan selalu kita berpikir dengan uang. Ya, berkat kesehatan, berkat banyak hal ya sebenarnya kita bisa melihatnya. Jangan terus sekali bicara berkat kita langsung wah dolar, mobil, rumah mewah ya. Enggak demikian ya. Ya memang terkadang Tuhan izinkan, Tuhan mau memberkati kita dengan uang, dengan mobil. Bisa saja ya, tapi itu berkat yang sejati, berkat yang paling besar adalah kita terima Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang terbesar. Akhirnya Allah berkata kepada Musa, kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, mendengarkan. Ya, mendengarkan ini sangat bagus ya. Ya, bukan mendengarkan sambil main HP. Ya, misalnya di pagi ini kita mendengar sambil main HP, sambil chatting, enggak begitu. Ya, mendengarkan sambil kita ngomong-ngomong, enggak ya. Mendengarkan dengan serius, fokus. Ya, tangkap sesuatu yang Tuhan perintahkan dari kita, kita lakukan. Itu namanya taat. Itu namanya murid yang sejati. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita beribadah di tempat ini mungkin sudah bertahun-tahun. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang mungkin baru pertama di kali ini. Tapi bagaimana sikap kita? Tuhan yang melihat loh. Mungkin kami nggak melihat, yang lain tidak. Mungkin kami juga melihat begitu, kita mau negur juga sungkan ya, karena kita sama-sama sudah dewasa. Tapi Tuhan melihat setiap kita. Bahkan apa yang belum kita kerjakan baru kita pikirkan, Tuhan sudah tahu. Ya, maka kita datang di hadapan Tuhan jangan kita semau kita, seenak kita. Ya, kita dengan sikap yang penuh hormat, hormat yang ilahi, sungguh-sungguh karena kita datang menyembah kepada Allah yang kudus, Allah yang raja dari segala raja. Ya, maka murid-murid sejati yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 24, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jika kita mengatakan mengasihi Tuhan, perkataan mengasihi Tuhan akan tidak menjadi berarti di hadapan Tuhan kalau kita tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak menjadi taat. Ya, cuman ngomong kosong. Ya, artinya kita cuma bisa ngomong, saya mengasihimu Tuhan. Tuhan kalau bilang langsung, mana buktinya? Coba buktiin. Sudah nggak kita buktikan pada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia sungguh-sungguh? Ya, kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kita selalu berusaha untuk datang kepada Tuhan. Ya, murid yang sejati juga dia taat tapi tidak menunda. Ya, banyak orang dia taat misalnya
Ya, kita mengikut Tuhan banyak kita bisa ini ya. Saya ikuti perintah Tuhan, ya. Terutama dikatakan kerja, ya, kita harus kerja. Di dalam pekerjaan kita mungkin kita pikir, wah ini bukan untuk Tuhan kok, untuk bos saya. Enggak demikian. Alkitab juga ajarkan kamu harus kerja baik-baik. Apa yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Ya, ada firman juga, saat saya lapar kamu beri saya makan. Ya, Tuhan katakan pada saat engkau memberikan sesuatu kepada orang yang lemah, engkau sudah melayani Tuhan. Ya, juga dikatakan kamu melayani bos, walaupun dia bos yang tidak baik, kamu harus melayani dengan baik. Ya, kadang-kadang disuruh misalnya dengan pimpinan kita, dengan bos kita. Kita kesannya kita taat. Iya, siap. Tapi nggak dikerjakan. Cuman mulutnya siap, oke. Seakan-akan wah di depan orang kita taat. Tapi pada saat ditagih, udah selesai belum? Belum. Kenapa belum selesai? Lupa. Alasan kan? Gampang, paling gampang alasan lupa. Kenapa bisa lupa? Karena kita menunda. Ya, ketaatan jangan nunda. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, hari ini kita kerjakan. Jangan tunggu besok. Kecuali memang ada halangan yang memang tidak bisa kita kerjakan. Kita juga bisa tahu yang mana lebih utama, mana yang lebih penting. Ya, kalau emang yang kita kerjakan lebih penting, walaupun ada sesuatu menjadi penghalang, kita harus kerjakan yang lebih penting. Ya, inilah kadang-kadang kita sebagai orang yang tidak taat. Kita lihat di Alkitab, ada nggak orang yang taat segera melakukannya? Ada, namanya Elisa, Nabi Elisa. Pada saat Elia datang di dekat dia saat itu lagi membajak sawah. Elia datang, dia buka bajunya, jubahnya dia lemparkan. Artinya, saya panggil kamu ikut saya. Dia langsung tinggalkan semua. Dia langsung ikut Elis, ya menjadi pelayannya, akhirnya menjadi penggantinya. Ya, kita melihat Alkitab selalu mengajarkan kita harus taat. Kalau kita tidak taat berarti rohani kita ada masalah. Ya, kalau kita nggak taat perintah Tuhan, kita tidak taat dengan segala sesuatu, maka kita ada masalah dengan diri kita, artinya ada sesuatu yang salah. Maka hari ini mungkin kita pernah gagal dulu. Saya taat tapi saya tunda. Tidak masalah. Manusia punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Bisa itu terjadi dengan saya, dengan semua kita. Tapi pada saat hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita harus taat. Kita jangan lagi menunda apa yang sudah diberikan, diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Yang selanjutnya kita taat. Kita harus taat dengan tidak bersungut-sungut. Ya, ada nggak kita yang biasanya kelihatan taat kerja misalnya, diperintah kita kerja misalnya di sekolah atau di kampus disuruh kerja, ya kita atau di tempat kerja kita, ayo kamu kerjakan ini, iya baik siap, wah langsung dia kerja. Tapi mulutnya gimana? Kenapa saya yang disuruh? Yang lain kan banyak yang duduk-duduk. Saya padahal sibuk, saya banyak yang saya harus lakukan. Kenapa harus saya? Ya, mengucap syukur kalau kita dipilih untuk mengerjakan tugas itu, berarti kamu menjadi orang yang dipercayakan. Satu kesempatan kita bisa belajar mengerjakan sesuatu itu. Walaupun kadang-kadang yang kita diperintahkan ada, terkadang saya alami kita nggak bisa, tapi kita belajar. Ya, bersungut-sungut, ngerja taat tapi bersungut-sungut, ngomel mulutnya terus. Ada nggak? Ada, saya juga pernah ngalami. Ya, yang kalau yang bilang tidak ada, saya pikir ya bagus, sudah sangat bagus orangnya. Ya, saya juga pernah begitu. Ya, kita sebagai manusia lemah, terkadang kita bisa. Tapi pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga terus ditegur. Saya dulu ditegur loh, bukan Bapak Ibu Saudara loh. Pada saat saya siapkan ini, saya dulu ditegur. Kamu begitu nggak? Kamu kalau gitu kamu harus berubah. Firman itu bicara kepada saya. Ya, bukan berarti Tuhan langsung bicara kepada saya, tapi lubuk jantung kita yang ditinggali oleh Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya, di dalam lubuk jantung kita. Ya, kita lihat ada bangsa Israel.
Ya, bangsa Israel waktu dia di Mesir, bagaimana? Dia jadi budak. Ya, mereka berseru kepada Allah, Allah tolong kami, bebaskan kami. Allah mendengar, karena Allah kita selalu mendengar umatnya berseru kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan takut kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan dengan lubuk jantung yang hancur, kita datang ke hadapan Dia, pasti Dia mendengarkan kita. Ya, ini lihat orang Israel, dia diperbudak, dia berseru kepada Allah, maka Allah utus Musa untuk membebaskan mereka. Ya, Musa datang, saya diperintah oleh Allah untuk membebaskan kalian. Kalian harus ikuti perintah saya, harus taat dengan perintah saya. Kalau kamu ikut perintah saya, berarti kamu ikut perintah Allah. Kamu harus taat. Mereka taat. Musa suruh ini, dia mau itu, mau semua mau. Pada saat diajak, besok kita akan keluar, kamu lakukan ini. Dia lakukan. Ya, taat ya, sampai keluar. Akhirnya mereka dibebaskan dengan berbagai banyak rintangan mujizat yang Tuhan lakukan untuk ditunjukkan kepada Mesir, ya, bagaimana Allah yang memimpin, yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang teracung, ya, dengan kuat kuasa Allah membawa bangsa yang besar ini keluar. Pada saat mereka keluar, mereka sukacita awalnya, tapi pada saat mengalami kesulitan, mengalami rintangan, ya, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa, bahkan pernah mau lempari Musa dengan batu. Ya, mereka bilang gimana? Apakah di Mesir tidak ada kuburan untuk kami, sehingga kami dibawa ke padang gurun ini untuk mati di sini, untuk dikuburkan di sini? Bayangin, ini kata-kata yang sangat keras sekali. Mungkin di antara kita belum pernah bantah sampai keras begitu, tapi ini sangat keras. Ya, inilah bangsa Israel. Ya, akibatnya apa? Mereka bersungut-sungut. Sebagian besar mereka mati di padang gurun. Ya, kita melayani Tuhan, ya memang sulit, banyak kesulitan akan kita alami. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan dosa ini, banyak hal-hal yang kita alami. Tapi kita dapat mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah kita yang berkuasa, yang maha kuasa. Ya, dapat menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Dia akan menolong kita tepat waktunya. Ya, saya banyak pengalaman Tuhan menolong saya tepat waktunya. Ya, tidak pernah. Ya, kita udah rasanya udah kewalahan, sudah tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan mengulurkan tangan Dia kepada kita. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan setengah-setengah mengandalkan Tuhan. Ya, kita lihat ayat 13 ya, selanjutnya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ya, mereka kembali ke ruang atas. Saya kasih ini tetap di ruang atas. Artinya mereka komitmen, setia. Ya, mereka melakukan, ya. Karena Alkitab mencatat, ya, banyak di Alkitab mencatat ada beberapa yang peristiwa yang terjadi, ada mujizat, ada kuasa Tuhan terjadi, dimulai dari ruang atas. Ya, kita melihat perjamuan kudus yang terakhir Yesus dengan murid-muridnya terjadi di ruang atas. Itu dilakukan di ruang atas. Juga kita melihat ada orang yang bernama Tabita atau Dorcas. Ya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, ya, kalian pulang, ya, cari, ya, saya nggak kasih ayatnya sengaja, kalian boleh cari di rumah. Ya, Titikus, ya, pada ya, Tabita maksudnya, ya, Tabita atau Dorcas. Dia orang yang baik, dia orang yang saleh, tapi suatu hari dia sakit, dia mati. Maka orang mendengar Petrus ada dekat, maka dipanggillah Petrus. Akhirnya Petrus bilang sama dia, Tabita, bangkitlah. Ya, terjadi mujizat kebangkitan, ya, dia lakukan oleh Rasul Tuhan Yesus. Itu terjadi juga di ruang atas, ya, karena Alkitab mencatat setelah mereka, ya, mereka orang ini bangkit, maka dibawa, sebenarnya sudah dibaringkan di ruang atas. Kita lihat ada satu orang lagi nama Titikus, ya, karena dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Paulus berbicara begitu panjang di malam hari. Akhirnya dia duduk di
di tangga dekat lantai 3, dia terjatuh dari lantai 3 ke bawah, akhirnya mati. Paulus turun membangkitkan dia. Itu terjadi juga di ruang atas, lantai 3. Kita di gereja kita, atau secara tepatnya di Serdam, ada ruang atas, ya, yang gembala kita kasih nama sekolah tinggi Alkitab ruang atas, disingkat dengan STARA. Itu ruang itu pernah dididik hamba-hamba Tuhan yang melayani, termasuk saya, Rudi, Julimin, pernah belajar di ruang atas itu. Juga dipergunakan untuk apa? Sekolah minggu pagi. Ya, ada anak Sedam tuh, ya, Jonathan, dia beberapa anaknya Pak Peter itu sekolah minggu di pagi di sana, dipakai untuk pelayanan di ruang atas. Ada kebaktian matahari terbenam, ya, sekarang masih tetap berlangsung, ya, setiap jam 6. Ya, di situ sedang membahas tentang kitab Wahyu. Ya, kalau yang punya waktu boleh silakan, ya, untuk kerinduan kita mengisi firman Tuhan di dalam hidupan kita, ya. Terus ada juga rekaman studio. Kalau kita lihat ada ibadah hari ini yang direkam semua di situ. Kebaktian doa direkam di situ. Ya, ada 3 ruang jadi buat studio di situ. Terus banyak pelayanan lain yang diadakan di ruang atas. Ya, di ruang atas ini buat saya, buat kita semua satu hal yang berarti buat kita. Ya, ada gereja dimulai dengan pelayanan, dimulainya murid-murid yang sejati itu berkumpul di ruang atas. Mereka melakukan sesuatu, mereka berdoa, mereka bersama-sama bergandengan berdoa bersama. Ya, mereka melakukan di ruang atas. Kita juga berdoa, kita berharap setiap kita boleh mengambil bagian, ya, sudah dimulai dari ruang atas dan dimulai dari tempat ini. Kita ambil bagian untuk melayani Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Ya, cita-cita misi gereja kita, misi gembala kita sangat besar. Nggak bisa kita kerjakan dari hamba-hamba Tuhan saja. Perlu didukung oleh jemaat saudara-saudari sekalian yang ada di sini. Ya, misalnya ada nanti dibuka pos PI di Sambas, di Singkawang dan sebagainya. Perlu ada tenaga. Ada orang-orang muda yang terpanggil untuk menyiapkan dirinya sekolah di ruang atas untuk disiapkan menjadi hamba Tuhan. Doakan ini semua, ya. Dengar baik-baik panggilan Tuhan. Kalau dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan tunda. Saya kasih satu kesaksian saya pribadi. Dari muda saya sudah terpanggil, merasa ada panggilan itu. Tapi kenapa saya melayani setelah anak saya malah lebih dulu masuk sekolah Alkitab? Ya, tapi bukan berarti terlambat. Melayani Tuhan tidak ada kata terlambat. Tapi yang ingin saya katakan, kalau engkau benar-benar merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, segera menyerahkan dirimu. Jangan cari hal-hal yang lain dengan alasan-alasan lain. Karena saya tuh kenapa tertunda? Alasan saya banyak. Ya, inilah itulah, punya keluarga, akhirnya nggak bisa lagi dan sebagainya. Ya, kita jangan melihat situasi, kita melihat murid-murid ini taat walaupun menghadapi ke Yerusalem, janganlah, banyak musuh di sana. Dia tidak begitu, tapi dia mengikuti. Ya, dari ruang atas ini kita mengharap kita semua ambil bagian. Mungkin kita tidak mulai sekarang dari ruang atas lagi, kita bisa mulai dari rumah kita masing-masing. Ya, misalnya, rumah saya cukup ruangannya ada, saya mau dipakai ngumpulin anak-anak, ya, kumpulin anak-anak, panggil, hubungi kami akan datang ke sana melayani. Ya, akan melatih kalian untuk melayani anak-anak bagaimana. Mulai dari anak-anak, ya, kita melayani. Ya, itu panggilan kita semua sebagai murid yang sejati. Ayat terakhir, ayat 14, mereka semua bertekun dengan sejantung dalam doa bersama-sama. Ya, sebelum kematian Tuhan Yesus, murid-murid tidak ada niat untuk berdoa, apalagi untuk berkumpul sehati
ya untuk berdoa bersama-sama. Mereka tidak mau. Buktinya gimana? Kita lihat waktu Yesus mengajak mereka berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Murid-muridnya tertidur. Tidak mau doa. Memang kalau lagi tidur enak, mau doa tuh aduh malas sekali. Ya roh kita kadang-kadang kita mau doa tapi nggak bisa bangun. Kita masih enak nyenyak mau tidur bangun pagi. Ya, mengucap syukur istri saya terus mendorong saya. Ya, kita harus menjadi istri, harus menjadi pendamping, penolong suaminya. Ya, saya katakan terus terang istri saya selalu menolong saya. Dia jam 4 bangun dia sudah berdoa memuji Tuhan. Ya, jadi saya juga termotivasi, terdorong untuk lebih giat, lebih banyak berdoa dan sebagainya. Ya, kita harap di sini kita juga saling memotivasi satu dengan yang lain supaya kita ini bisa lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita menantikan, murid-murid menantikan turun Roh Kudus, tapi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, murid-murid melakukan sesuatu, kita juga harus melakukan sesuatu untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah panggilan kita kepada murid-murid sejati. Ya, untuk bersama-sama ya melayani Tuhan. Kenapa? Ya, kita harus berdoa. Ya, karena Yesus katakan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, roh kita nurut tapi tubuh kita lemah. Kadang-kadang kita tidak mau berdoa. Ya, kita melihat setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid lagi ya dulunya bertengkar. Bertengkar siapa yang terbesar nanti di kerajaan Allah. Ya. Tapi setelah itu mereka tidak bertengkar, malah mereka bersejantung, mereka berdoa bersama-sama. Di situ juga dicatat ada murid-murid, ya nama murid-murid ya kita lihat tadi sudah saya bacakan, ada Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain-lain. Tapi ada satu nama yang sudah tidak ada, Yudas. Karena dia adalah pengkhianat. Ya, dia orang yang membelot. Ya, pertanyaannya nanti yakin nggak nama kita tercatat di kitab kehidupan di surga? Ya, jangan-jangan nama kita juga hilang. Padahal kita hadir tiap minggu di sini. Ya, harus yakinkan ya bahwa kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, jangan cuma hadir, tapi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit. Maka kita ada di sini. Yesus bangkit di hari Minggu, kita merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid juga demikian. Pada saat Yesus sudah bangkit, mereka mengalami kuasa kebangkitan itu. Mereka bersama-sama melakukan sesuatu. Saya harap kita semua juga demikian. Yang terakhir kita akan bahas beberapa ciri dari murid-murid yang sejati. Pertama, murid yang sejati ia terus mau belajar. Tujuannya supaya ia juga pandai mengajar. Ya. Karena di Matius 20 ayat 20 katakan, ajarkanlah mereka apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Sudah gak kita sudah mengajar? Padahal kita sudah terima banyak pengajaran. Kita harus menjadi pengajar juga ya, minimal mengajar keluarga kita, anak-anak kita, mengajar sekolah minggu ya bagi yang terpanggil ya. Ia juga murid yang semangat belajar mengikuti apa yang diajarkan gurunya. Tujuannya untuk menjadi teladan. Ya. Bagaimana kita dengan kita? Apakah kita semangat belajar? Artinya kita semangat datang beribadah. Semangat ada PA ya 9.15. Semangat enggak kita? Waduh, kok tadinya datang dari rumah jam 9 sekarang jam 8 lewat harus berangkat. Ya. Kalau kita punya kerinduan, kita punya semangat itu, kita pasti akan datang. Kita akan siapkan diri kita dengan baik. Ia juga murid yang siap dikoreksi. Ya, karena firman Tuhan bukan hanya mengajar, tapi mengoreksi, menyatakan kesalahan kita. Alkitab bilang. Ya, pada saat firman Tuhan menegur kita, menyatakan kesalahan kita, kita melihat gak, mengakui gak kelemahan kesalahan kita? Kita mau gak berubah? Ya, itu tujuannya. Kita dikoreksi firman Tuhan supaya kita berubah, kita makin dewasa lagi rohani kita. Ia juga murid yang bertumbuh dan tahan uji. Ya, bertumbuh terus kita meningkat walaupun ada
godaan, ada rintangan, ada masalah yang datang menghadapi kita, itu ujian dari Tuhan. Ya, kita tahu segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan supaya kita naik tingkat, bertumbuh. Ya, jangan jadi bayi-bayi rohani terus yang selalu ya minta dikasih susu. Ya, harus kita menerima makanan keras. Ya, mungkin hari ini firman agak keras sedikit, besok nggak datang gereja lagi. Itu namanya murid yang tidak bertahan, yang tidak tahan uji. Ya, mungkin ada kegagalan di dalam hidup kita yang lalu, ya tahun-tahun yang lalu, tapi kita mulai berusaha. Ya, oh saya gagal di tempat ini, kita bangun, maju lagi. Ya, jangan kita gagal terus tergeletak. Ya, kita tidak mau lagi. Ya, murid yang sudah dipanggil, kita semua dipanggil, dipilih oleh Allah, maka kita hadir di sini, maka kita disebut murid-murid. Ya, harap semua yang hadir di sini adalah murid yang sejati, murid yang mau bekerja untuk memperluas kerajaan Allah. Ya, terus ia murid yang tidak berhenti di tengah jalan, tidak mundur dan tidak membelok, dan jangan seperti Yudas, ya, membelok. Padahal sudah 3,5 tahun loh ikut Tuhan loh, sia-sia. Ya, apa yang sudah dia luangkan, apa yang sudah dia kerjakan, akhirnya sia-sia. Namanya nggak ada di sini, dicoret. Ya, jangan-jangan nanti sampai di sana di surga nggak ada nama kita. Ya, saya sekali lagi ingatkan, yakinkan, pastikan kita semua nama kita terdaftar di surga. Ya, ada. Ya, yang akhirnya gimana? Akhirnya kita diharapkan murid yang sejati menjadi serupa dengan guru kita. Guru kita siapa? Tuhan Yesus. Ya, gembala kita sering, ya waktu kami di Setara, dia bilang harus belajar kepada guru yang paling hebat. Guru kita paling hebat siapa? Tuhan Yesus. Segala yang dia lakukan nilainya sempurna, sempurna, sempurna. Tidak ada kegagalan. Ya, mungkin di dunia ini guru kita banyak ada yang salah, ada yang ini. Ya, sebagai orang berdosa kita maklum. Ya, tapi kita harus teladan kita, guru kita ada Yesus. Bagaimana kita dapat menelani Tuhan Yesus? Banyak baca Alkitab lah. Nggak ada cara lain. Karena kita nggak lihat langsung Yesus lakukan sesuatu. Kita bisa melihat dan membaca, kita dapat, oh Tuhan lakukan ini, saya juga lakukan ini. Ya, jadi apa yang tidak dilakukan Alkitab kita nggak usah lah. Ya, nggak usah lakukan. Ya. Kenapa kita harus menjadi murid yang sejati? Artinya kenapa kita harus belajar? Ya, saya udah tua kok belajar. Kadang-kadang saya juga berpikir demikian. Saya kayaknya udah bukan saatnya belajar. Ada seorang teman hamba Tuhan bilang sama saya waktu saya telepon. Kadang-kadang saya telepon hamba-hamba Tuhan yang lain untuk ya cerita-cerita pelayanan. Dia bilang, Pak, waktumu bukan belajar lagi. Dia dengar saya pulang Pak Kalimantan untuk sekolah. Waktumu adalah melayani. Betul. Tapi kita hidup kita ini semua belajar. Ya, jangan bilang kita nggak belajar. Ya, kita melayani perlu belajar nggak? Perlu. Ya, misalnya berdiri di situ sebagai penyambut perlu belajar nggak? Perlu dilatih nggak? Perlu. Ya, karena sangat perlu, sangat ya. Di situ sangat penting skill. Kita tahu nggak kita berdiri situ untuk apa sih? Apa tujuannya kamu ditempatkan berdiri di situ? Pernah nggak kita berpikir, ngapain ya saya cuma bagikan gini-gini ya? Kenapa nggak suruh ambil sendiri aja? Kan sama aja dengan saya kasih dengan dia ambil sendiri kan sama. Ya, beda memang, terkadang beda. Ya, apalagi ada acara-acara khusus ya, tempat duduk nggak ada, kita sebagai penyambut harus masuk. Ajak, carikan tempat yang kosong untuk dia duduk. Kita melayani namanya ya, melayani, diajar untuk melayani sesama. Ya, walaupun dia kaya atau miskin kita tetap layani. Bukan lihat bawa mobil nih, wah cepet-cepet sambut, enggak gitu. Semua sama. Ya, kita sebagai penyambut, ya kita harus penuh dengan senyum. Ya, sukacita berarti kita membawa suasana yang lubuk jantung yang baik untuk dia. Mungkin di rumah dia moodnya lagi nggak enak. Dia lagi bertengkar dengan siapa atau sesuatu. Pada saat kita datang, wah kita senyum, kita ajak dia masuk, kita
ya kalau perlu dia ada yang baru kita suruh ada yang temenin duduk dan sebagainya. Ya, sebenarnya banyak hal ya, nggak mungkin saya bahas di sini. Ya, banyak hal bagaimana kita menjadi penyambut, bagaimana kenapa harus jadi korektor dan sebagainya. Banyak pelayan. Kenapa saya jadi sekolah minggu? Apa yang saya harus kerjakan jadi guru sekolah minggu? Ya, ini juga jadi pertanyaan. Kalau kita nggak dilatih tidak bisa. Ya, keluarga juga. Ya, keluarga kita harus belajar. Ya, ya terutama yang nanti nih akan menikah nih. Ya, harus siap-siap banyak belajar dengan pasangannya. Ya, orang bilang kadang-kadang kita mendengar pernikahan orang bilang, waduh indah ya. Ternyata ada yang gambarkan gini, waktu ini ada yang disuruh, coba kamu gambarkan pengantin baru gimana. Dia bilang pengantin baru seperti gunung. Dari jauh indah, kita pas mau mendaki ke gunung itu banyak batu-batu, banyak sulit untuk mendakinya. Ya, saya pikir ada benarnya. Ya, kita pernikahan kita mulai dengan orang latar belakang berbeda dan sebagainya. Kita perlu banyak belajar. Ya, menerima kekurangannya dan kelebihannya. Ya, kalau kita banyakkan orang, kenapa pasangan bisa terjadi masalah di dalam keluarganya? Karena dia tidak mau belajar, tidak mau menerima kekurangan dari pasangannya, hanya mau menerima yang baiknya saja. Ya, biasanya pacaran kan mereka yang baik-baik aja ditampilkan. Setelah menikah kita bisa lihat, wah kok ngorok gitu loh dan sebagainya. Ya, banyak hal. Saya katakan kemarin, saya dengan istri saya udah 35 tahun, saya masih belajar untuk mengenal dia lebih baik, untuk mengetahui apa yang jadi kesukaan dia, apa yang dia tidak suka. Ya, bisnis juga demikian. Bisnis banyak orang gagal, tapi kita harus belajar dari orang yang sudah sukses. Ada nggak kita demikian? Ya, banyak hal lagi kita perlu belajar di dunia ini. Ya, makanya kita harus belajar. Alkitab ini buku yang paling lengkap untuk kita belajar. Kamu mau belajar apa? Bilang. Kamu cari di sini, pasti ada. Ya, mungkin kita baca tadinya kita nggak ngerti, tapi Roh Kudus, kalau kamu berdoa tuh, Roh Kudus akan menuntun kita untuk belajar. Hari ini sudah kita belajar taat penuh sukacita, taat tidak menunda, taat tidak bersungut-sungut, taat tetap di ruang atas artinya komitmen, tekun dalam doa artinya kita setia ya melakukan terus menerus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dari firman Tuhan hari ini, kita sama-sama belajar. Ya, kiranya Roh Kudus menuntun kita, menolong kita supaya kita sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau baik. Engkau meninggalkan firman-Mu yang indah dan sempurna ini kepada kami untuk kami pelajari lagi. Mungkin banyak hal yang tidak disingkapkan di pagi hari ini, tidak dibukakan karena pengetahuan kami terbatas. Tapi Roh Kudus yang menolong setiap kami, membawa kami kembali ke rumah kami dan membuat firman-Mu terus menggema di dalam lubuk jantung kami, sehingga kami menjadi murid yang sejati. Suatu hari kelak, pada saat kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, Engkau akan berkata kepada kami, hai hambaku yang setia dan yang baik, masuklah di dalam kerajaanku, karena nama kita sudah terdaftar di sana. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menolong kami, menguatkan kami melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh dan kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang berbeda daripada dunia ini. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 381, kita akan menyanyikan pujian ini dengan berdiri. 381, setia. Di dalam dunia penuh dosa selalu
iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, jantungmu khawatir tak berdaya? Bangkit untuk Tuhan di sorga, untuk rajamu tetap sedialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia untuk rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sadarlah, Tuhan tahu setiamu. Jangan takutkan kuasa iblis akan serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap sedialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia untuk rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sadarlah, Tuhan tahu setiamu. Haruslah kau selalu setia, yang hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal, ganti-gantinya mahkota mulia. Dia akan kembali menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia untuk rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sadarlah, Tuhan tahu setiamu. Mari kita kembali bersatu dalam doa penutup. Allah kami yang Maha Tahu, yang Maha Hadir dan Maha Kuasa,
Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah Kepala Gereja. Di mana Tuhan Yesus untuk menjadi Kepala Gereja, harus menjadi manusia sejati, yang datang ke bumi. Dari bayi, ia belajar dengan sempurna semua kehendak Bapa. Bahkan ia dengan setia mati untuk dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dengan darahnya yang kudus yang mengalir dari lubang-lubang paku, dari lubang tombak dari lambungnya, dosa-dosa kami dapat dihapus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus yang mati bukan hanya dikuburkan, tetapi pada hari ketiga ia telah mengalahkan maut, musuh terakhir dari semua manusia. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dia memiliki tubuh mulia. Dan kubur Tuhan Yesus di Yerusalem adalah satu-satunya kubur di muka bumi ini yang sudah kosong. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Engkau menghimpun anak-anak-Mu, yaitu gereja yang sejati, murid yang sejati, yang telah dipanggil keluar dari dosa, yang dipanggil keluar dari kegelapan, yang dipanggil keluar dari kebinasaan, tetapi diberikan hidup yang kekal. Ya Bapa, kami saat ini tahu Engkau sedang menolong kami. Pertolongan-Mu yang paling nyata adalah ketika pada hari Minggu Engkau membawa kami ke rumah-Mu untuk kebaktian pagi. Bukan hanya kami datang sendiri, kami datang dengan seluruh keluarga kami untuk menyembah Engkau, ya Allah yang Maha Kuasa, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, setiap sembah sujud kami dari awal kebaktian sampai sekarang kiranya dapat menyenangkan lubuk jantung Engkau. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang kebaktian ini ke rumah kami masing-masing. Kembali kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami yang sudah percaya Yesus, kiranya firman-Mu membekali kami, dapat kami jalankan untuk memuliakan nama-Mu. Jika di antara yang hadir ada yang belum kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, belum menjadi murid Yesus yang sejati, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam lubuk jantung mereka, supaya mereka mau menjadi anak-anak-Mu melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah ya Bapa, semua kami, baik yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, kepala keluarga, semua kami, supaya dalam hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Jagalah kami ya Bapa, keluar masuk kami dalam keadaan baik. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan mara bahaya. Peliharalah kami, bukan hanya jasmani kami, tapi rohani kami, supaya kami tidak tersandung. Dan kami tahu Tuhan Yesus segera datang, memberikan kami orang yang percaya Yesus tubuh yang mulia. Demikianlah ya Bapa, kiranya hidup kami dapat memuliakan, meninggikan nama-Mu saja. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Pujian kita yang terakhir adalah di Buletin Gereja halaman 1. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.